aku lagi berkunjung nih ke toko fashion teman lama aku waktu kuliah. Nama tokonya Ila Optik yang terletak di Jalan Urai Bawadi, Pontianak. Nah, sedikit info, kalau dulu temanku ini jualannya aneka softlens ya, makanya namanya Ila Optik. Sekarang jualannya perlengkapan fashion wanita, tapi namanya tetap Ila Optik ya, karena nama Ila Optik udah banyak dikenal nih sama pelanggannya. Wah, banyak banget yang dijual di sini. Dari baju, kulot, jeans, dress, sampai daster, semuanya ada nih di sini. Macem-macem ya guys, banyak pilihannya dong ini tempatnya. Yuhu, lantai 2-nya tempat favorit aku nih. Full sama tas-tas dan sepatu yang cute-cute banget. Bisa disesuaikan sama selera babe, karena harganya juga murah-murah. Bisa beli banyak buat OOTD nih. Nah, ini yang aku pakai salah satu contoh sepatu yang dijual di sini. Bagus ya, heelsnya berasa loh kokohnya. Nah, ini nih temanku yang namanya Ila. Dia lagi ngerekomenin aku sepatu yang bagus nih. Well, di sini harganya nggak cuma murah ya, tapi kualitasnya bagus-bagus. Tahan jangka panjang dong. Duh, penasaran aku tuh pengen langsung tanya-tanya temanku. Yuk kita ngobrol-ngobrol sambil belajar sama beliau tentang pengalamannya jadi businesswoman selama ini. Hai teman-teman. Saat ini aku lagi sama Kak Ila yang punya Ila Optik. Nih yang videonya lagi viral nih, aku tunjukin ya. Ini paketan kalian segera meluncur tuh, Masya Allah ya, satu toko ini full banget sama packingan kalian. Thank you guys. Wih, seru banget ya, heboh semuanya. Aku turut bahagia lihat kesuksesannya Kak Ila loh. Yuk kita lanjut tanya-tanyain lebih lagi ke Kak Ilanya. Mau nanya dong, gimana sih perasaannya bisa viral, jadi viral kayak gitu? Nah sebenarnya sih kalau masa viral yang ini aku juga nggak tahu sih orang tren viral itu kayak gimana. Viralnya di Instagram ya? Instagram dulu ya Kak? Jadi aku mengurusin yang kalau masalah viral atau nggak viral, aku kurang tahu juga nih ya. Tapi sejauh ini, nah kalau untuk penjualan itu juga aku nggak nyangka sih bisa antusias itu kayak gitu. Karena juga paling aku tuh mikir kalau misalnya pas aku lagi adain kayak promo-promo apa, paling antusiasnya aku mikir ya paling sekitar ratusan. Nah kalau yang ini bisa ribuan, semuanya di luar dugaan sih. Dan kakak sih emang kreatif ya, kenapa bisa viral menurut aku? Karena kakak itu ketika paketnya penjualan besar, kakak langsung kreatif, bikin video asik-asikan, seru-seruan sama asisten. Jadi Karyawan itu. Oh iya, karyawan. Kak, sejak kapan sih Ila Optik berdiri Kak? Sebenarnya kalau berdirinya itu dulu tuh aku berawalnya dari online shop jual di rumah sih. Jadi itu sekitar tahun 2017. Oh iya. Tapi itu belum ada toko. Itu aku jalani waktu masih di kontrakan, masih anak-anak kuliahan lah. Sosmednya apa Kak? Facebook ya? Di Facebook awal mulanya, dulu tuh masih belum ngerti, masih gaptek lah ya. Masih gaptek Instagram. Jadi dulu jualannya via Facebook. Habis itu seiring berjalannya waktu kan kita harus ngikutin zaman kan. Iya. Orang udah mulai pakai Instagram, kita juga coba sampai detik sekarang gitu. Punya ruko sendiri ya? Belum. Rukonya sewa. Gak apa-apa, yang penting bisa nyewa ruko aja dong. Doain ya tahun depan bisa punya sendiri. Amin. Di mall. Bisa jadi. Doain aja, pokoknya baik-baik doain aja. Amin. Kak, kan kakak kan dulu katanya cuma jual kecil-kecilan di kontrakan rumah. Itu gimana sih cara ngembangkannya bisa sampai sebesar ini selain diproseskan oleh waktu? Sebenarnya sih yang penting kita itu konsisten ya. Jadi kita ngikutin zaman juga. Sekarang lagi zamannya apa, walaupun Update ya Kak ya? Nah, intinya kita selalu update sih. Terus kita jual apa yang orang suka, itu intinya. Kalau misalnya kita nggak suka sama barang itu, tapi orang tuh malah suka, kita ikutin. Pokoknya intinya kita ikutin zaman aja deh. Nah berarti kita harus lihat selera pasaran, bukan Iya. nyesuaiin sama selera kita. gitu. Kayak contohnya, aku sukanya nasi goreng, satunya suka bakso, tapi bakso yang lebih laris. Ya udah,
kita coba-coba, pokoknya semuanya Nah, yang dicoba mana aja yang deh. menguntungkan ya, Iya, Kak, ya? apapun kita coba aja gitu. Masalah hasilnya nanti kita lihat nanti. Nah kalau misalnya semuanya udah berjalan kayak gitu, semuanya udah berjalan, nanti bakalan ketemu kok sama titik apa yang bakalan kita Bilang sukses. bukan, maksudnya apa yang Proses bakalan sukses. kita gini, oh ini nih passion aku di sini kayak gitu. Oh, menemukan passion. Ternyata bertahun-tahun udah usaha dapat passionnya baru Iya, baru ini ya baru ternyata ini. ya. Karena semuanya berawal dari coba-coba semuanya. Kakak kan sepertinya buka usaha udah lama, nggak mungkin dong nggak ada orang yang support. Nah menurut kakak ada nggak sih satu sosok yang support kakak dari awal merintis sampai sekarang? Satu aja, Boleh lebih selain dari orang tua. boleh. Yang pasti sih yang paling utama itu doa orang tua, udah pasti Iya, ya, iya. ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau selagi orang tua, doa orang tua kita selalu bersama kita, tetap bakalan berjalan dengan lancar lah gitu. Selalu ada jalan. Terus kalau karena aku udah bersuami, nah supportku ya suami gitu. Jadi dari zaman dulu sebelum menikah juga dia habis pulang kerja bantu-bantu aku ngantar barang kayak gitu Dari sih. dari usaha kecil ya udah Iya, saling support ya, dan Iya. kerja sama bersama. Tapi aku sih jujur lihat karyawan-karyawan kakak lumayan suportif ya, karena Iya. mereka itu mau diajak asik-asikan, dan terus mungkin kakak dapat ide-ide kreatif mungkin bisa jadi dari mereka juga kali ya. Iya. Sering-sering sharing ide ya kayak gitu ya. Karena kita memang kalau untuk kerja sih makanya kalau aku sama mereka tuh lebih membaur gitu karena Seperti teman ya. Iya, karena pasti ada kalanya aku perlu pendapat mereka gitu, sama-sama tukar pendapat itu karena aku juga udah berumur kayaknya ya, jadi mungkin passionnya Kita anak perlu muda, daun muda ya. passionnya lebih muda, mungkin aku perlu pendapat mereka yang lebih muda karena rata-rata mereka lebih muda dari aku, jadi bisa bertukar pendapat, itu sih poin pentingnya. Jadi biasanya mereka komen kan, kak coba baby ini dong kak, ini kayaknya ini lagi ngetren loh kak bikin konten ini loh kak, lagi hits nih. Kadang pun aku juga nggak tahu kalau itu tuh lagi hits atau apa, kadang memang dari pendapatnya mereka gitu. Makanya kalau aku sama mereka itu bukan kayak bos sama karyawan, tapi kayak lebih teman gitu. Nah, ini juga salah satu kunci ya, berarti kalau misalnya kita punya usaha, kita itu tidak selalu ngebos, tapi kita menjadikan karyawan itu sebagai teman, tapi tetap tahu aturan-aturannya ya, seperti itu ya. Tetap profesional aja gitu. Betul. Terus selain itu kita juga nggak harus malu ketika kita menanyakan ide atau pendapat ke karyawan. Justru kadang-kadang karyawan yang lebih muda itu mereka mungkin lebih kreatif dari apa yang kita pikirkan gitu. Jadi bisa nambah-nambah ide ataupun bahkan ilmu ya, seperti itu ya. Karena kan mereka juga punya sosmed masing-masing ya, update juga. Nah terus kak, ini lanjut ya kak. Kak, tips gimana sih tetap apa adanya? Kayaknya kakak kebetulan jujur, saya ini teman beliau dari kuliah, dari dulu sampai sekarang muka nggak berubah-berubah, tapi apa adanya itu loh yang saya paling suka. Nggak berubah, pipinya nggak berubah gitu kan. Coba oplas nggak nih, rasa dulu. Semuanya masih asli nih. Nah kak, boleh kak langsung dijawab nih kak, apa sih tipsnya biar tetap humble, biar tetap apa adanya sekalipun kita sedang lagi sukses atau menuju keberhasilan kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke mana aku yang ngerasa nyaman aja ya. Aku nggak mau menuntut sekarang aku ini nih, sekarang aku punya ini nih, jadi aku harus passionnya harus lebih hype lagi. Aku nggak mau kayak gitu. Kalau sesuatu itu yang buat aku gak nyaman gitu. Nah kalau untuk sekarang, memang mungkin kalian lihat aku pergi biasanya pakai sandal jepit apa segala macam. Bukan karena aku nggak memperhatikan fashion ya, tapi aku ngerasa memang ada kalanya aku harus kayak gini nih, pakai ini pakai itu. Tapi kalau misalnya timingnya ya, lagi untuk daily ya aku pakainya biasa-biasa aja. Mana yang lebih kita nyaman sih, kayak contohnya aku kadang lebih suka pakai motor, bukan karena mau merendah ya, karena emang lebih nyamannya gitu. karena nggak ribet ya. Mobil gitu, memang mobil tuh penting. Aku kadang pakai mobil juga kalau misalnya pas hujan. Tapi kalau misalnya itu, aku nggak mau menuntut diri aku sekarang nggak boleh pakai motor nih, nanti apa tanggapan orang, aku nggak mau kayak gitu. Karena lebih nyamannya kayak gitu. Intinya kita jangan ini deh, lakukan apapun yang kita rasa nyaman aja untuk diri kita gitu. Jadi kuncinya itu jadilah diri sendiri. Apapun perubahan tahun zaman, mau sesukses apapun jadilah diri sendiri, tapi tetap tahu ya pembawaan dirinya. Iya betul. Kak nih ya, lagi
moto apa sih yang kakak pegang dalam mengembangkan usaha ini? Moto hidup apa sih yang menurut kakak tuh kalau misalnya lagi dalam kondisi down atau segala macam terus ingat aku nih punya tujuan dan motivasi. Nah, kira-kira itu motivasi dan tujuannya tuh ada nggak sih yang kakak pegang sampai sekarang? Kalau untuk sekarang sih intinya kalau kita lagi usaha lah ya, intinya itu tuh harus tetap fokus, habis itu lihat peluang, habis itu selalu update, terus yang penting jangan lupa ini sedekah ya, jangan lupa. Karena kalau percaya nggak percaya deh, kalau kita selalu sedekah kayak gitu, yang berapapun kita kasih sama orang itu bisa bakalan kembali berkali lipat sama kita. Itu yang selalu pegang sih. Ini pengalaman pribadi loh. Karena memang betul, aku tuh bukan tipe, ya aku cerita ya, aku tuh bukan tipe orang kalau misalnya sedekah aku kadang tuh share. Itu aku nggak. Jadi kadang aku sedekah ya masing-masing ya. Ya masing-masing aja. Tapi bukan karena nggak sedekah ya. Tapi karena memang karena tidak selalu memberi, selalu dipertontonkan ya. Iya, dipublish gitu. Tiap orang beda-beda ya, kalau aku Iya. kayak gitu. Yang penting kuncinya kalau kita ada usaha, ada berapapun rezeki kita, sisihkan sedikit. Yakinlah pasti bakal balik ke kita berkali-kali lipat. Itu sih yang pasti. Betul sekali. Ini saya juga ngalamin sih, dulu saya juga punya usaha Pak. Jadi kalau misalnya kita berbagi ke orang lain, selain hati tenang, ternyata apa yang kita pikirkan itu justru menghabiskan uang kita, tapi ternyata dibalikin lagi ke Iya, Tuhan. lebih berkali-kali Iya lipat betul, lagi. karena gitu. niat baik tadi yang di awal itu ya Kak ya. Nah Kak, ini yang terakhir Kak, tips untuk para pebisnis yang seperti kakak, bisnis woman ataupun yang baru mulai, gimana sih biar tetap semangat, biar tetap yakin, optimis kayak gitu? Ingat ke tujuan awal kita sih. Kalau aku tujuan awalnya itu lebih ke gimana nih bisa mengangkat derajat orang tua, karena tau lah kan hidup aku dulu tuh kayak gimana gitu. Jadi tujuanku gimana biar orang tua aku di masa tuanya nggak perlu kerja lagi kayak gitu. Walaupun aku udah berkeluarga, tapi menurut aku orang tua aku tetap jadi tanggung jawab aku gitu. Jadi kita kembali lagi sama tujuan awal kita. Nah, kalau misalnya memang ada masanya kita kadang ngerasa down, tapi jangan lama-lama, bangkit lagi, ingat ke tujuan awal kita lagi. Iya betul. Intinya semua yang kita lalui pasti ada naik ada turunnya. Nah, betul. Yang memotivasi diri sendiri itu yang diharapkan ya kita Ya, sendiri. sendiri. Kak Ila, makasih ya udah mau sharing pengalaman-pengalamannya. I think you are such an inspiration untuk orang-orang yang baru mulai bisnis, untuk kita-kita yang berniat untuk menjalankan bisnis kayak kakak, seperti saya contohnya. Makasih ya Kak udah sharing, doa kita yang terbaik selalu sukses, terus semakin kreatif, semakin dermawan, yang pastinya harus tetap sehat, karena kalau ide-ide banyak tapi badan kita nggak sehat nggak bisa dilakukan juga ya. Nah, sehat selalu ya kakak ya. Yang selalu juga buat Kak Ira. Bye, makasih ya. Jangan lupa ya mampir ke toko. Oh iya Jangan betul. lupa juga follow IG kita Ila Optik ya, Betul. dan Shopee-nya kita Kak, Ila Optik tokonya di 11. mana? Tokonya di Jalan Nurabawadi depan Masjid Al-Solihin. Nama tokonya Toko Ila. Yuk mampir. Bukanya dari jam Buka jam 8 sampai jam 8. buka jam 9 sampai jam 8 malam. Ditunggu. See you. Bye.